Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen unboxing, ini seperti di thumbnail ya kan, itu sebuah alat cukur yang lumayan murah. Nah, sekarang ayo kita unboxing ya kan, apa aja isinya kan. Nah, ini saya beli sebenarnya menggantikan alat cukur orang tua saya yang kena banjir kemarin dan rusak kan. Dan akhirnya saya nyari-nyari, dapatlah alat cukur ini mereknya dari Keme dan lumayan murah sih harganya kan. Itu sekitar 100 ribuan lah kalau nggak salah ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita unboxing alat ini kan. Oke, kita buka alatnya ya. Ini packingnya lumayan bagus ya, dikasih bubble gini. Sekarang kita buka bagian boxnya ya kan. Ini dia alat cukurnya kan. Ini dari merek Keme. Tipenya itu ini kan, KMPG809A kan. Nah, kenapa saya beli ini? Karena saya lihat review-reviewnya di online itu barang ini lumayan bagus dan harganya murah kan ya, 100 ribuan lah kalau nggak salah kan. Ini untuk ukuran alat cukur ini murah ya kan, karena saya dulu inget saya beli alat cukur saya sebelumnya itu harganya tuh sekitar 150 ribuan kan, tapi setelah ya mungkin 2-3 tahun nih saya beli lagi, saya dapat yang murah kan, dan mereknya juga sama sih, Keme kan. Nah, kita lihat di bagian depan boxnya kan. Nah, ini ada gambar produknya merek Keme. Ini kita ngecasnya menggunakan USB, bisa dipakai sampai 180 menit, baterainya 2000 mAh. Di bagian sampingnya itu ada tulisan Keme dan ini ada beberapa partnya ya kan. Ini kita dapat alat cukurnya, dapat minyak, dapat sisir pakai bersihin ujung blade-nya itu, dapat kabel pakai ngecas. Dan ini ada beberapa pilihan ukuran ya kan. Kalau kita mau panjang atau pendek, tapi jujur ini cuma pakai nyukur bapak saya yang rambutnya botak, jadi kayaknya ini nggak kepake sih kan. Nah, di bagian belakang ini ada beberapa fiturnya kan tuh. Cutter head-nya, katanya ini ada displaynya. Di bagian sini kita ngecasnya pakai USB. Ini ada power stage-nya, oke, standar. Di bagian samping ini ada tulisan yang nggak bakalan kita baca. Oke, sekarang kita unboxing ya kan. Nah, ini yang pertama kita dapat buku manual, dapat kartu garansi. Setelah itu kita dapat ininya kan, mata cukurnya ini ada 4 ukuran. Ini kita dapat yang 1,5 mili, 3 mili, 6 mili, dan yang ini 9 mili. Tapi jujur ini kayaknya lebih sedikit dari Keme yang saya beli sebelumnya kan, tapi saya maklum karena ini kan harganya lebih murah ya kan. Ini dapat kayak minyak gitu pakai di ujung blade-nya gitu ya kan. Ini kayaknya bisa diganti sama minyak mesin, sama aja. Nah, ini alat pencukurnya. Dan ini kita juga dapat pengecasannya ya kan. Oh, ternyata di ujung alatnya itu kita nyolain tetap model pin kayak gini, tapi di ujung belakangnya baru pakai USB kan. Nah, sekarang ayo kita lihat alat cukurnya ya kan. Nah, ini dia alat cukurnya. Ya lumayan solid ya kan, mirip handlingnya kayak alat saya cukur sebelumnya. Itu dia modelnya kayak gini tapi warnanya warna merah marun gitu kan, kayaknya kan kalau udah pernah beli alat cukur pasti tahu ya kan. Nah, ini sama aja modelnya, cuma dia warnanya beda, sama kelengkapannya nggak sebanyak itu ya kan. Dan yang saya suka ini sekarang kalau kita pakai ngatur blade nya itu ada kayak settingannya gitu kan, jadi nggak langsung loose. Nah, ini berguna ya, karena dulu pengalaman saya pakai mesin cukur Keme yang sebelumnya itu nggak ada alat pengatur gini. Nah, ini gampang ngelus kan. Kadang kita pakai misalnya di ukuran segini ya, ini ukuran panjang kan, dia tuh lama-lama kayak ke dalam-dalam sendiri kan, soalnya kayak longgar gitu loh kan, terutama bagian ini ya. Ini kan nanti dikencengin gitu setelah mungkin beberapa bulan sekali kita pakai, tapi kayaknya kalau ada pengukuran gini lebih aman sih kan. Ini bodinya dari plastik dan saya rasain untuk ukuran plastik ini lumayan solid ya kan. Lumayan plastiknya tebel gitu loh kan, saya suka. Ini ada indikatornya 5 volt
baterainya 2000 mAh, ngecasnya 3 jam, power 5 watt. Kalau untuk blade-nya sih metal pada umumnya ya kan. Nah sekarang kita coba hidupinnya dari tuas ini sih kan. Iya. Tuh dari gerakannya lumayan smooth ya. Ya iyalah kalau baru pasti smooth ya kan, nggak mungkin nggak smooth. Cuma kalau kita baru beli awal ya bagusnya kita kasih minyak dulu ya kan. Pakai melumasi bagian ininya, biasa sih ngelumasinya di bagian atas ini ya kan. Ini kita lumasin bagian ujungnya ini kan biar gerakannya lebih smooth. Kalau dari fungsinya sih karena ini baru ya saya nggak terlalu bisa ekspektasi lebih, tapi untuk sementara sih gerakan mesinnya kayaknya lumayan mantep ya kan. Tapi nggak tahu dipakai beberapa bulan. Nah ini ada indikator tadi saya hidupin udah berkurang dari 55% ke 54% ya kan. Oke, sekarang nggak usah banyak bacot, ayo coba kita tes ke rambutnya orang ya kan. Ini saya mau potong rambut bapak saya tapi ini botak pelontos ya kan. Sekalian kita tes apakah nyaman dipakai atau enggak kan. Oke, ini alat cukurnya mau saya coba pakai motong ya kan. Ini di kepala bapak saya. Tapi jujur potongannya ini polos banget ya kan. Soalnya saya nggak bisa motong dan gundul nih apa nih? Ya dan bapak saya tuh pengennya gundul bersih ya. Nah sekarang kita coba potong. Nah ini kalau gundul sih biar bersih saya pakai ini kan pengaturan yang paling atas biar paling cepat bersih kan. Nah sekarang kita coba ya, kita potong kan. Ya kalau untuk mesin baru sih pasti halus ya, apalagi udah saya kasih pelumas tadi kan. Ini kalau dipakai enak nggak Mamat? Sakit nggak? Halus ya? Saya sih ngerasain dibandingkan mesin saya sebelumnya itu dia lebih halus yang ini. Adalah harganya lebih murah nih. Coba, ini lumayan bersih lah. Semoga aja awet kan. Ini mirip kayak motong orang gila ya kan. Gundul bersih. Tuh ya. Motong nang arep ora wae kuwi. Sakit apa enggak? Sakit. Perih? Enggak perih, cuman udah nyala ini. Udah bersih. Tuh. Nah tadi udah selesai kan. Ini lumayan mantep banget untuk ukuran alat cukur murah meriah harga 100 ribuan ya kan. Nah ini sekarang tinggal nanti saya bersihin ya, semoga ini bisa awet sih. Kayaknya sih pasti awet lah. Soalnya saya makainya jarang-jarang ini. Oke, tadi itu unboxing dan juga nyobain mesin potong elektrik dari Keme ini yang tipe KMPG 809A ya kan. Nah untuk ukuran mesin potong rambut seharga 100 ribuan ini lumayan bagus sih kan. Maksudnya nggak kerasa murah-murah banget gitu loh kan, karena kalau kita pegang ini lumayan solid bagian plastiknya dan juga bagian metalnya kan. Dan walaupun 100 ribu kita juga dapat beberapa aksesoris ya lumayan terpakai lah kan. Kalau Agan misalnya mau belajar potong rambut, nah ini kan ada topi-topiannya ya. Ini ada 4 jenis, ada sikat pakai bersihin ujung blade-nya ini, ada pelumasnya, dan juga kita dikasih kabel USB kan. Ya lumayan lah ya. Harapan saya semoga mesin ini bisa berfungsi dengan normal dan awet ya kan, karena mesin saya yang kemarin sih itu saya pakai 2 tahunan itu awet-awet aja, cuma dia kalahnya pas banjir sih kan. Kerendam banjir, saya jemur dia malah kayak meledak gitu, bau gosong, ya udah dah saya buang kan. Ini saya beli lagi dan saya kaget kan, beberapa tahun aja saya beli alat-alat kayak gini nih, sekarang harganya semakin murah ya kan. Memang kalau barang Cina itu mantap banget kan ya. Buat Agan yang mau beli mesin potong rambut pertama kali, saya saranin beli ini, nggak bakalan rugi kan. Nanti mungkin kalau saya ada kesempatan pada saat pemakaian 3 atau 6 bulan saya bikin video pengalaman saya pakai alat cukur ini ya kan.
Atau Gan misalnya ada yang mau nanya, langsung aja komen di bawah Gan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya, Gan.